Acara ini yang hari ini adalah acara seri pertama dari eksposisi dan selanjutnya memang akan diadakan reguler oleh YAI Jawa Barat. Untuk hari ini terdapat dua sesi eksposisi, yaitu eksposisi 1 dan eksposisi 2. Eksposisi 1 akan membahas tentang sayembara arsitektur di Indonesia. Dengan narasumbernya nanti ada Bapak Dedi Wahyudi IAI, yaitu sebagai Ketua Badan Sayembara YAI Jawa Barat. Lalu ada Bapak Reza Nur Cahya IAI selaku pelaku dan penulis buku Sayembara Urbane. Lalu akan dipandu oleh moderator yaitu Atiandi Akbar dari Office SA. Selanjutnya eksposisi 2 akan membahas tentang sayembara kantor Bupati Sleman dengan narasumber Bapak Basauli Umar Lubis IAI sebagai juara pertama sayembara kantor Bupati Sleman. Lalu ada Bapak Ali Indra IAI, juara 2 sayembara kantor Bupati Sleman yang akan dipandu oleh moderator kita nanti Rizky M. Supratman dari Xiao. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai acara ini dan diawali dengan sambutan dari Ketua YAI Jawa Barat, yaitu Bapak Georgius Budi Yulianto. Untuk Bapak Georgius Budi Yulianto saya persilakan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jam beratnya, saya masih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan lebih cair. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah datang, rekan-rekan arsitek IAI maupun rekan-rekan mahasiswa. Ini seperti sudah disampaikan oleh rekan saya Didi tadi adalah seri pertama dari kegiatan kita dalam setahun. Nanti setiap 2 bulan akan ada acara yang sama dengan tema yang berbeda-beda. Memang kepengurusan saat ini kita lebih mengutamakan acara-acara yang lebih informal, tapi kontennya tanpa mengurangi konten yang baik ya. Dan kami juga berusaha untuk menghadirkan pembicara-pembicara yang menarik untuk berbagi pengalaman. Kalau acara yang lebih serius itu ada di strata dan kode etik, tapi ini acara ini lebih santai lah, lebih santai ya, sharing session. Ini mungkin saya tidak panjang lebar ya Mbak Dedia, namun saya memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi untuk rekan-rekan panitia yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan tidak tidur. Juga buat teman-teman dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri hadir di sini. Nanti di akhir acara juga Anda bisa memberikan masukan dan saran kepada kita, kira-kira acara apa sih yang diinginkan oleh kita sebagai arsitek di Bandung gitu ya. Jangan kalah sama Jakarta, yang muncul Jakarta lagi gitu kan, saya terus terang sakit hati. Jadi kita harus bisa mengubah ketertinggalan kita dari YAI yang lain. Mungkin dari saya sambutan cukup sekian. Terima kasih untuk narasumber dan moderator juga yang sudah hadir. Ada Kang Dedi di belakang, ada Kang Apep, atur nuhun. Selamat menikmati jalannya acara dan semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua YAI Jawa Barat kita yang super hits. Selanjutnya sebenarnya saya mau bacain dulu nih kayak house rules lah buat acara eksposisi dan mungkin acara YAI ke depannya. Jadi dengan semangat arsitek muda, kita membawa acara ini jauh lebih informal ya, tapi dengan konten yang seperti yang disampaikan Pak Bogar, dengan konten yang mencoba bisa memberikan informasi yang cukup akurat bagi teman-teman mahasiswa ataupun pelaku profesi lainnya. Nah, acara ini saya jelaskan dulu. Pertama akan ada 2 sesi kan, jadi sesi pertama akan dilaksanakan sebentar lagi, lalu kita nanti akan ada break untuk istirahat, sholat dan juga makan. Untuk area makannya ada di sebelah kanan saya, seperti yang tadi teman-teman lihat. Juga ada beberapa perwakilan dari sponsor dan juga ada dari Imaji juga yang menjual dan memperlihatkan buku-buku yang mereka jual. Lalu di bagian depan pas teman-teman masuk itu ada backdrop eksposisi. Nah itu tuh sebenarnya adalah foto buat teman-teman. Jadi kita juga mengundang nih keaktifan dari teman-teman semua yang datang. Boleh banget posting foto tentang acara ini atau posting foto-foto kalian sendiri mungkin ya nanti bareng sama teman-temannya. Lalu bisa diposting dengan menggunakan hashtag eksposisi dan juga hashtag YAI Jabar. Jadi para pengguna Instagram lah ini pastilah hari gini gitu ya, semuanya menggunakan Instagram. Jadi kita mohon keaktifan dari teman-teman semua untuk
meramaikan postingan-postingannya hari ini selama kegiatan eksposisi ini berlangsung. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita sebentar lagi akan mulai sesi pertama. Saya panggilkan aja Mas moderatornya untuk memandu jalannya eksposisi yang pertama. Untuk Artiandi Akbar dari Office SA, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dari eksposisi. Kemudian saya juga mau berterima kasih pada seluruh attendance yang sudah datang hari ini, Pak Bugar, para pembicara yang akan mengisi selama kurang lebih 2-3 jam ke depan ya. Izinkan nama saya Artiandi Akbar untuk menggiring acara ini, khususnya di sesi pertama. Kita kebetulan akan ada 2 sesi. Sesi pertama itu lebih berbicara tentang sayembara atau kompetisi arsitektur di Indonesia secara general. Kemudian di sesi kedua nanti akan disambung oleh moderator yang kedua, Mas Rizky Supratman, yang itu akan berbicara lebih khusus tentang satu kasus yang sudah terjadi tentang sayembara Masjid Sleman, kalau nggak salah. Ya kurang lebih formatnya akan ada presentasi dari para narasumber. Masing-masing sesi ada 2 narasumber. Kurang lebih mereka akan presentasi selama 20 menit menyampaikan topik spesifik terkait segmennya masing-masing. Kemudian kita akan punya waktu kurang lebih 2 menit untuk berbincang-bincang di antara moderator dan pembicara. Kemudian juga para hadirin yang datang bisa juga terlibat untuk bertanya atau misalnya berdiskusi bersama terkait topik yang dibicarakan. Oke, kita langsung mulai aja yang eksposisi sesi pertama. Kita kebetulan ada 2 pembicara yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya panggil pertama ke depan Bapak Dedi Wahyudi IAI dari Labo dan Ketua Badan Penghargaan dan Sayembara dari Jabar Bukara. Oke, untuk pembicara kedua saya juga akan panggil ke depan Bapak Reza Nur Cahya IAI dari Urbane, Rutangan. Saya ini salah satu partner di Urbane yang kebetulan kalau misalnya kita ingat beberapa tahun ke belakang tuh udah sering banget terlibat dan menang ya, alhamdulillah. Dan Bapak juga pernah bikin satu dokumentasi atau buku terkait sayembara arsitektur di Indonesia. Jadi akan ada 2 sudut pandang yang akan diobrolkan pada sesi 1 ini. Pak Dedi dalam hal ini akan berbicara dalam sudut pandang penyelenggara atau institusi ya Pak ya, yang menaungi sayembara arsitektur Indonesia, khususnya di IAI Jabar untuk 3 tahun ke depan. Dan Om Res mungkin akan mewakili dari sudut pandang peserta atau misalnya arsitek yang diundang untuk mengikuti sayembara. Kurang lebih itu pengantarnya. Oke, paling kita langsung akan menuju sesi presentasi. Ada waktu 20 menit dari masing-masing pembicara. Boleh dicatat apabila ada hal-hal yang menarik untuk ditanyakan di akhir sesi presentasi. Untuk 20 menit pertama saya persilakan Bapak Dedi untuk presentasikan materi. Tepuk tangan. Baik, mungkin sore ini saya akan sedikit share tentang apa sih yang akan dilakukan oleh karena kepengurusan IAI Jawa Barat itu sudah bulan yang keempat ya hari ini, atau yang kelima ya, saya lupa, bulan keempat, sorry. Jadi kalau boleh saya share sebenarnya saya pribadi baru masuk ke dalam kepengurusan kali ini dan langsung ditempatkan di bidang sayembara, nggak tahu kenapa. Tapi ini sebenarnya satu beban yang apa ya? Sebenarnya buat saya menjadikan gitu. Karena biasanya apa namanya? Kalau Labo sebenarnya kalau teman-teman ketahui sudah sangat terbiasa dengan menggunakan mengikuti sayembara gitu. Tapi begitu keputusan kan berarti
Artinya ketika menjadi bagian dari kepengurusan, ketika memang mengurus sayembaranya kita tidak boleh kena gitu. Tapi ada hal pengalaman mungkin saya share sore ini, ada hal atau aura yang berbeda gitu. Ternyata tanggung jawabnya juga cukup besar. Penyelenggaraan sayembara itu tidak sesimpel yang kita bayangkan sebagai ketika waktu itu peserta bisa eksplorasi atau berkegiatan dengan sayembara gitu. Tapi mengelola sayembara itu di baliknya ada tanggung jawab yang cukup berat. Yang kedua beratnya adalah sebenarnya mungkin ada slide yang ini full tidak ada image gitu. Jadi pengalaman pertama saya juga presentasi yang semua teks. Tapi mudah-mudahan tidak membosankan. Tapi yang menarik adalah sebetulnya saya bangunkan pribadi gitu ya, teman-teman ada. Sebenarnya presentasi saya bukan presentasi saya pribadi. Di presentasi saya ada 24 arsitek yang juga menyuarakan memberi bagian dari apa yang akan kita perbincangkan sore ini. Gitu. Saya tanyakan menurut mereka simple, apa sih sayembara arsitektur menurut mereka gitu ya, seperti itu. Dan saya coba memetakan apa saja sih menurut mereka dalam statement yang cukup singkat itu secara spontan apa yang ada di kepala mereka saya terima gitu ya. Ada 24 arsitek yang berkomentar tentang kalau kita bicara tentang sayembara arsitektur gitu. Slide yang berikutnya mungkin, nah yang pertama ini adalah kelompoknya adalah independen. Jadi bahwa menurut beberapa arsitek sayembara arsitektur itu adalah independensi seperti itu. Boleh slide berikutnya. Jadi yang keluar pertama kali dari Pak Baskoro misalnya kita bisa baca di situ bahwa sayembara arsitektur mirip ya seperti yang ini di halaman ini sangat mirip komentarnya bahwa sayembara arsitektur adalah personal statement yang tidak ada yang bisa menghalangi itu menurut Pak Baskoro. Kemudian menurut Devri Adianta adalah seorang arsitek dari Organisasi Arsitektur dan beliau adalah dosen ITS bahwa soal independensi di dalam sayembara arsitektur adalah bahwa sayembara arsitektur adalah salah satu cara untuk melihat arsitektur dalam kondisi murninya karena hanya ada perancang pemikirannya seperti itu. Kemudian yang menarik dari Pak Adi Purnomo ini di dua sesi komentarnya. Yang pertama adalah just do it gitu ya. Ini juga mirip juga komentarnya dengan Devri bahwa sayembara arsitektur adalah kesempatan mengekspresikan pemikiran kita yang lebih murni. Jadi your idea. Next slide. Menurut Supi juga bahwa sayembara arsitektur adalah yang paling penting adalah soal independensinya. Bahwa arsitek bisa bebas gitu ya, berkreasi gitu ya, menyampaikan kreativitasnya. Yang membatasi hanya waktu dan pemasukannya gitu ya, seperti itu. Yok, PDW juga hal yang sama, menuangkan idealisme di dalam sebuah karya. Pak Tamrin dari MTA juga sama gitu ya, bahwa aja uji ide yang tidak dibatasi apresiasi lain, aspirasi lain, maaf, seperti itu. Buat tadi Pak Ari Yahya, prinsipal dari Mas Asri, sayembara arsitektur adalah tantangan untuk bereksplorasi arsitektur secara lebih bebas dan menyenangkan karena biasanya lebih menuntut ide gagasan yang lebih inovatif untuk melengkapi aspek fungsi. Semua di awal ini yang 3 dan plus 4 ini adalah sebenarnya dari 24 ini aspek-aspek yang sebetulnya sering terlibat di dalam kompetisi dan beberapa memang yang organize dari kompetisinya gitu ya, dan menjadi bagian dari peserta gitu. Tapi kalau kita lihat 7 ini adalah memang yang sering berkompetisi. Mas Asri juga cukup ini ya, seperti itu juga ya, cukup rajin mengikuti sayembara, bahkan mereka bisa mengeluarkan seperti itu. Banyak kadang seperti itu ya, bisa 2 atau 3 tim ya. Mas Asri bisa 2 atau 3 tim dalam sebuah sayembara. Dan kita
kita sama-sama berkompetisi di sana. Jadi yang pertama adalah kalau kita kelompokkan dari 7 arsitek ini, bahwa sayembara arsitektur itu ada sesuatu yang di kepala mereka adalah soal independensinya, gitu. Bahwa setiap arsitek itu di dalam kompetisi bebas menuangkan idenya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tentang kompetisi itu. Kelompok berikutnya adalah komentarnya adalah tentang ini yang paling banyak sebetulnya dari 24 arsitek tentang peningkatan kompetensi. Jadi mengikuti sayembara itu adalah peningkatan kompetensi dari arsitek atau timnya. Gitu. Next slide. Ini seperti Pak Andra Martin sebutkan bahwa sayembara arsitektur adalah untuk mengasah kita membuat keputusan desain secara cepat dan tepat. Kemudian menurut Friedrich, sayembara arsitektur bukan sekedar menang atau kalah, namun adalah tempat untuk merefleksikan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah di sekitar kita. Jadi sebetulnya kalau menurut Friedrich bahwa mengikuti sayembara itu adalah sebetulnya juga belajar bagaimana memahami konteks sayembaranya, gitu ya, sehingga mendapatkan yang mengikuti sayembara mendapat feedback, gitu ya, pembelajaran dari sayembara yang dia ikuti. Menurut Hermawan Dasmanto dari Ara Studio, bahwa sayembara arsitektur adalah arena sarana latih penajaman argumentasi dan pernyataan sikap arsitek terhadap konteks aktif. Next slide. Doni Wipeana, arsitek dari Medan yang cukup sering juga mengikuti sayembara, mengungkapkan bahwa sayembara arsitektur adalah kesempatan untuk mencurahkan ide dan membuka kemungkinan baru. Oh, ada statementnya Iwan juga ya, 2 kali istilah, maaf. Yang di bawah adalah Endro dari Nataneka, bahwa sayembara arsitektur adalah sebuah cara mengukur kompetensi dan spirit dalam diri di dalam kancah keilmuan guna menjaga performa terbaik di dalam praktek. Jadi imbasnya mengikuti kompetisi adalah punya efek terhadap praktek arsitektur secara keseluruhan, apa itu project, gitu, seperti itu. Jadi bukan hanya di saat sayembara, tetapi juga penajaman intuisi dalam hal berpraktek. Berikutnya komentarnya Andi Rahman dari Surabaya, bahwa sayembara arsitektur adalah wadah yang baik untuk mengasah, melatih, mengembangkan konsep desain seorang arsitek sehingga idealismenya terjaga. Menjaga idealisme dalam berarsitektur adalah melalui kompetisi. Jadi mungkin menurut Andi penting juga ya di dalam rutinitas proyek, kompetisi itu menjadi bagian dari agenda beliau, gitu ya, sehingga bagaimana idealisme berarsitektur itu bisa dijaga. Menurut Arif dari Jogja, bahwa sayembara arsitektur adalah wahana untuk menguji dan mengadu perspektif keilmuan kita sampai pada level berapa kita diakui baik secara domestik atau internasional. Jadi hal yang kedua, yang pertama tadi adalah soal independensi, yang kedua adalah soal peningkatan kompetensi. Kelompok yang berikutnya adalah membangun impian inovasi. Seperti yang next slide, Pak Yori, Mas Yori sebutkan bahwa sayembara arsitektur adalah kegiatan untuk membuka wawasan para arsitek untuk menjadi penemu atau pencipta dan berdasarkan pemikiran-pemikiran baru yang menginspirasi dan memajukan perkembangan dunia arsitektur dan arsitek. Jadi bukan hanya duduk kompetisinya, tetapi bahwa inovasi itu melalui sayembara arsitektur, melalui karya-karya yang muncul, bahwa perkembangan ilmu dunia arsitektur secara keseluruhan itu juga punya memberi imbas dari sayembara yang dilakukan. Seperti itu. Menurut Pak Edi, mantan Ketua IAI Nasional, bahwa sayembara arsitektur adalah ajang kompetisi kreatif dari segala lapisan dengan setara. Jadi apakah yang junior, apakah yang sudah senior bisa berada di dalam satu wadah berkompetisi di dalam konteks proyek yang kompetisi yang sama, gitu ya, seperti itu. Menurut Mas Yuri Pradono, sebagai kesempatan atau ajang bagi arsitek menguji inovasi dan konsep terkini dari rancangan arsitektur. Mas Billy, kalau kita di dalam kalimatnya terkini, berarti bahwa arsitektur adalah bukan statis, tapi dinamis. Nah, sayembara itu mengikuti dinamisme dari pemikiran arsitektur melalui karya-karya yang muncul.
seperti itu. Yang berikutnya, bahwa kelompok yang berikutnya, yang keempat, bahwa cyber arsitektur adalah regenerasi arsitek. Nah ini mungkin lebih juga mengenai terhadap tanggung jawab dan sayembara bagian dari IAI, bahwa melalui sayembara itu adalah arsitek muda muncul untuk melanjutkan yang sebelum seperti itu. Menurut Pak Eri, ini dua-duanya adalah saat ini menjadi arsitek yang bertugas sebagai ketua dan wakil kalau tidak salah di bidang sayembara seperti saya. Kalau saya di Jawa Barat, Pak Eri dan Pak Rahmat Widodo ini adalah bagian bidang sayembara di IAI Nasional. Menurut beliau berdua bahwa ajang sayembara arsitektur di Indonesia itu adalah cara bagaimana sebetulnya arsitek-arsitek muda itu bisa muncul ke permukaan dalam skala nasional seperti itu. Kalau melalui pesan pribadi, sebetulnya Pak Eri ini sudah cukup lama mengelola sayembara di IAI Nasional gitu ya. Malah tadi di dalam pesan singkatnya bahwa Pak Eri melihat bagaimana arsitek-arsitek yang sudah mapan seperti Urbane dengan kesan sebelah saya, dan Rinda nanti yang akan muncul tampil di sesi kedua itu bisa, dan beberapa arsitek muda yang lain dulunya memang biru-birunya yang sampai saat ini cukup cukup sibuk karena pengalaman berkompetisinya itu cukup banyak di awal-awal saat mereka muncul seperti itu. Untuk Pak Abu Widodo adalah bagaimana sebetulnya meskipun ada 3 statement yang bahwa arsitek sayembara struktur dan cara untuk mendapatkan karya terbaik kalau versi dari buat owner, tapi yang salah satu yang paling penting adalah untuk melahirkan arsitek bintang baru seperti itu. Berikutnya, ini ada kelompok yang lain, penekanan komentar tentang sayembara arsitektur lebih ke manfaat untuk publik. Di sini ada 2 arsitek yang di dalam kelompok memberi manfaat kepada publik, yaitu yang pertama adalah Temi, mantan ketua IAI Jakarta ya, yang saat ini sebagai staf khusus dari Gubernur DKI seperti itu. Jadi dari kacamatanya Temi gitu ya. Tapi dia juga masih berarsitektur ya, sebagai praktisi arsitek ya, selain jam dinasnya gitu. Bahwa melalui sayembara arsitektur kesempatan untuk mendapatkan karya arsitektur yang meningkatkan citra suatu kota. Jadi punya opportunity untuk publik manfaatnya. Menurut Setiadi Sokari atau Cung, bahwa salah satu langkah yang efektif untuk dapat menghimpun gagasan-gagasan dan keterlibatan banyak arsitek, terutama bagi penugasan publik. Mungkin Cung juga memiliki ini ya, pesan ini mungkin muncul juga karena Cung mencoba untuk juga mendokumentasikan karya-karya Pak Selaban ya, ketika zaman Bung Karno, Pak Selaban sebagai salah satu arsitek yang menang ya untuk beberapa proyek institusional Pak Karno gitu, bahwa sebetulnya melalui sayembara peran arsitek itu terutama pemenangnya adalah memiliki efek terhadap bagaimana masyarakat luas, masyarakat Indonesia itu bisa memiliki karya yang terbaik. Berikutnya, bahwa sayembara arsitektur adalah kultur dari studio. Jadi ini komentar-komentarnya bisa sangat serius, bisa sangat kasual gitu ya. Kebetulan yang berkomentar ini adalah Nelly Daniel, partner saya sendiri, bahwa sayembara arsitektur adalah agenda mingguan yang dibahas setiap hari Senin pagi setelah proyek dan proposal. Jadi kalau di Lalu itu setelah bayar proyek, bahas proposal pasti bahas kompetisi. Jadi kompetisi itu adalah bagian dari kultur studio, keseharian dari berpraktisi seperti itu. Yang berikutnya, nah ini tanda tanya. Di
Jadi saya jawab atau Pak sendiri jawab? Boleh ditampilkan. Ini menarik untuk kita bahas sebetulnya. Bahwa standar arsitektur ajak untuk menguji gagasan yang sulit diterapkan dalam proyek nyata, selain tentu untuk mengumpulkan hadiah. Ada senyumnya, cuma saya nggak dapat emoticon di dalam PowerPoint. Tapi kenyataannya tidak pernah tercapai karena dikerjakan last minute. Nanti dikonfirmasi sama saya. Cerita tentuan ya. Yang berikutnya, jadi itu adalah beberapa komentar yang saya rangkum di dalam kelompok-kelompok tentang definisi sayembara arsitektur menurut 24 arsitek gitu. Jadi tadi ada soal independensi, ada soal peningkatan kompetensi, ada soal inovasi ya. Kemudian ada soal generasi arsitek, ada kultur studio dan betul ya, manfaat untuk publik dan sebagainya. Nah, masuk kepada hal berikutnya. Kebetulan moderator Andi memberi saya sebuah rujukan tulisan dari profesornya Andi waktu di Inggris, bagaimana Profesor Andi itu mengkritik tentang fenomena kompetisi seperti itu. Jadi kalau kita tahu sebetulnya bahwa kompetisi itu yang sifatnya memang konseptual dan terbangun. Memang tujuannya untuk dibangun, ada yang memang tujuannya untuk konseptual. Rata-rata sayembara di Indonesia itu motivasinya adalah untuk membangun. Rata-rata hampir kebanyakan, kecuali kalau ada di kampus ya. Mungkin sifatnya memang lebih elaborasi daripada sifatnya studi gitu ya. Tapi secara publik, arsitektur secara profesional kebanyakan kalau di Indonesia penyelenggaraannya adalah memang lebih tujuannya adalah terbangun. Satu lagi kalau saya cerita sebagai peserta sebetulnya kadang ada beda visi gitu ya. Ketika satu hari kita bisa ikut kompetisi Taiwan Tower kalau tidak salah. Anggap aja kita ikut mendesain Taiwan Tower itu sudah dalam aspek yang keterbangunannya paling besar gitu. Ternyata ada stage satu ketika itu saya melihatnya memang konseptual gitu, betul konseptual dan diselenggarakan untuk kasus yang sama untuk yang versi terbangunnya. Akhirnya yang terbangunnya yang menangnya itu adalah SUM sebetulnya kalau tidak salah. Jadi kita harus memahami bahwa sebetulnya tujuan visi dari sebuah kompetisi itu memang apakah konseptual atau keterbangunannya. Kalau teman-teman ada yang sering ikut mengikuti sayembara Shinkanchiku di Jepang, itu lebih banyak konseptualnya, lebih ke futuristiknya, soal bagaimana pemikiran itu dibangun melalui kompetisi arsitektur. Ini berikutnya adalah ini lebih kepada tanggung jawab kami sebetulnya, atau justru kita semua ya. Tapi khususnya bidang sayembara gitu, bahwa kalau di sayembara arsitektur itu ada tidak hanya manis-manis, tapi ada pahitnya juga. Bahwa ini desain yang terbaik versus eksploitasi. Next slide. Ya, kalau desain terbaik itu adalah bahwa tanggung jawab IAI. Setiap sayembara yang memang dikelola IAI yang akan memperjuangkan kepada stakeholdernya adalah dengan tanggung jawab mutu gitu ya. Kita mengelola kata yang baik, merekomendasi juri yang kompeten gitu ya, melakukan penjurian yang baik pula gitu ya. Mungkin ke depan saya pikir juga sangat penting ketika juri itu kita akan buka kenapa juri itu dipilih gitu ya. Bagaimana latar belakangnya sehingga tidak hanya nama tetapi para peserta bisa memahami apa latar belakang juri itu dipilih dalam konteks sayembaranya lebih dalam. Yang berikutnya mungkin saya percepat. Ini soal eksploitasi tadi, bahwa cukup berat mengelola sayembara. Ternyata di dalam 4 bulan ini juga sudah mulai terasa bagaimana sebenarnya kita harus memperjuangkan hak arsitek. Bagaimana sebenarnya sayembara itu memiliki reward jumlah hadiah yang wajar gitu ya, dengan outputnya.
yang di deliver seperti itu. Kemudian bagaimana sebetulnya hak ciptanya bisa melalui sayembara, hak ciptanya tetap bisa dijaga ketika dia menjadi pemenang. Hak ciptanya adalah, atau yang tidak menjadi pemenang pun hak ciptanya adalah milik arsitek atau peserta yang bersangkutan. Ini kalau kita cerita tentang fenomena yang cukup menggemparkan, kalau ada stadion Zaha-Hadid, Tokyo yang dikelola oleh digunakan oleh Zaha-Hadid ya di tahap pertamanya, bagaimana sebetulnya organisernya itu ingin melepas hak ciptanya untuk digunakan oleh arsitek yang melanjutkan berikutnya gitu. Dan ternyata kalau bisa dibaca dibaca di artikel bahwa Zaha-Hadid menolak gitu ya. Sehingga Zaha-Hadid tidak mendapatkan hadiahnya kalau tidak salah seperti itu. Jadi yang paling penting juga sebetulnya bagaimana ke depan ini juga diperjuangkan dalam isu nasional bahwa kebanyakan arsitek pemenang itu tidak dilibatkan kepada kelanjutan dari pekerjaannya. Jadi berikutnya kita mengusahakan bahwa arsitek pemenang sayembara itu bisa terlibat juga di dalam proses diiringnya, proses pengawasan pembangunannya dan sebagainya. Dan itu kita lakukan terus. Berikutnya tinggal berapa persen? Ada 25%. Nah ini 25%-nya apa ya? Ini termasuk yang hubungannya dengan memperjuangkan tadi standar hadiah sebetulnya. Jadi kebanyakan kan sayembara arsitektur itu adalah sayembara konseptual. Yang menjadi standar yang kita perjuangkan adalah minimum hadiahnya bagi pemenang pertamanya adalah karena kewajibannya adalah biasanya pemenang sayembara harus bisa mendeliver sampai skematik ya, seperti itu. Kalau kita baca buku merah kan ada standar fee. Kalau menurut saya bahwa standar pemenang sayembara konsep itu adalah minimal adalah konsep desain dan preliminary stage gitu ya. Jadi 25% dari nilai fee totalnya seperti itu. Nah ini tidak mudah. Kalau kita lihat beberapa terakhir mungkin saya agak kritik yang Isumut ya, sayembara lapangan Merdeka kalau masalah itu betul-betul mengeksploitasi arsitek gitu ya dengan output yang sangat banyak, mungkin sampai semi-jadi kalau tidak salah, tapi hadiahnya kecil. Nah, yang ini adalah perjuangan kita bersama ya untuk bisa menghargai produksi kita. Next slide. Nah ini ada 35, 105, 10, 20, 24. Ini saya boleh melakukan pertanyaan ya kepada audiens. Oke. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Nanti saya kasih buku dari Imaji. Silakan kalau ada yang bisa menerangkan slide ini. 35, 105, 10, 20, 24. Ada yang bisa menjawab? Ini slide terakhir. Silakan. Angkat tangan kalau ada yang bisa jawab. Gak ada. Wah, terlalu susah ya pertanyaannya. Ini pertanyaan sebenarnya melalui ini mohon disampaikan gitu ya. Kenapa sih arsitek itu perlu ikut sayembara? Selain hadiahnya, apalagi ya? Nah itu jawaban, ini toolnya. Ada yang bisa jawab? Ini adalah code-nya. Jadi kalau teman-teman memiliki SK, untuk perpanjangan SKS selama kurang lebih 3 tahun nih, itu dibutuhkan 105 poin, itu 105-nya. Jadi kalau per tahun, teman-teman atau kita semua harus butuh 35 poin. Nah, poin terbesar ternyata, jadi kalau setiap kegiatan dalam kita berprofesi itu punya peningkatan kompetensi, seminar, ada ziarah arsitektur, ternyata ada poinnya juga. Sebagai pembicara, sebagai moderator, sebagai juri sayembara, juri aja itu nilainya hukumnya 6. Tapi peserta sayembara nilainya 10, 20, 24. 10 itu adalah sayembara terbatas. Jadi kalau klien mengundang 3-5 arsitek begitu untuk beauty contest itu kalah menang sebetulnya bisa dijadikan sebagai portfolio ya, untuk perpanjangan SKA nilainya 10. Nah kalau
kompetisi skala nasional nilainya 20, tapi kalau internasional 24. Jadi dengan mengikuti kompetisi, saya kira setahun 2 kali sudah selesai. Artinya kum kita untuk perpanjangan fiskal sudah terpenuhi. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sangat menarik sajiannya Pak dari teks, tapi kita bisa dapat berbagai materi yang intinya sih Pak, kalau saya tangkap untuk membuka program Sayembara YAI Jabar ke depannya gitu. Mungkin itu saya anggap seperti itu Pak Dedi. Dan ada banyak hal yang sebenarnya ya kalau misalnya tadi Pak Dedi sampaikan gitu ya di awal yang bisa dibilang positif ya Pak ya, untuk yang berada dalam satu badan sayembara itu. Namun di sisi lain itu ada hal kritikalnya yang mungkin akan menjadi agenda atau mungkin akan diobrolkan dari setelah sesi presentasi yang kedua ini. Jadi kita lihat sisi baiknya, kita lihat sisi PR-nya gitu, apakah yang akan bisa diperbaiki lagi ke depannya untuk boost yang tadi udah lebih baik, yang udah baik jadi lebih baik. Oke, untuk sesi berikutnya Om Res boleh dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan tepuk tangan dulu untuk tadi Pak Dedi udah mempresentasikan tentang posisinya sebagai penyelenggara sayembara, dan kan saya sesuai dengan yang tertera pada nama saya di bawahnya ya, itu sebagai penulis buku katanya, dan juga sebagai peserta sayembara. Jadi di slide ini ada 2 bagian besar, di mana satu saya sebagai penulis buku yang melalui kantor jualan buku. Kemudian yang kedua adalah beberapa poin catatan selama tim kami mengerjakan sayembara. Nah ini nanti ada hadiahnya juga, ada 3 buku gratis untuk rekan-rekan yang bisa menjawab. Ini ada di dalam buku, tapi ada beberapa tambahan. Jadi ini secara sekilas saja, selama mengikuti sayembara kita ada beberapa catatan yang terus diolah oleh tim kantor, pengalaman awal sayembara sampai sekarang. Jadi bagaimana cara untuk menang misalnya. Jadi di situ ada beberapa bisa dibilang tips, bisa dibilang kiat. Sebetulnya ini untuk tim internal, tapi bisa di-sharing ke rekan-rekan semua. Ini ada 12, kurang lebih. Yang pertama itu adalah kenali TOR dengan baik. Jadi di sini kenali TOR dengan baik itu artinya membaca TOR. Panitia sayembara sudah membuat TOR dengan susah ya, jadi memang harus diikuti. Tapi dari beberapa pengalaman ternyata dengan baiknya itu malah tidak mengikat, karena pada dasarnya yang misalnya ada beberapa tim yang masuk 5 besar umpamanya ya, itu setelah kita presentasi bareng ada yang menyalahi TOR bahkan, tapi masuk aja itu sah saja. Tapi pertama adalah bagaimana kita mempelajari TOR dengan baik, jadi poin-poin apa aja yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya karena ini adalah mengerjakan proyek di luar proyek rutin, proyek komersial di kantor, jadi kadang-kadang yang tadi benar seperti dikatakan, sayembara ini menjadi proses pelampiasan yang selama ini sebetulnya, kalau sayembara kan sebetulnya ya menurut saya itu adalah satu bagian dari proses desain. Proses desain itu sebetulnya ada 2 himpunan besar. Jadi ada satu yang namanya, kalau menurut saya misalnya black box, satunya clear box. Jadi
Satu, bagaimana kita memikirkan dalam internal kita sendiri tanpa ada masukan dari yang lainnya. Tapi yang kedua adalah namanya proses desain adalah komunikasi, dialog dengan pemberi proyek gitu ya. Jadi sayembara, nah ini sayembara ini adalah proses desain yang hanya monolog, jadi satu arah komunikasi. Karena kan kita hanya menerima tor saja tanpa bicara, tanpa ngobrol, tanpa ada asistensi ya. Seperti itu, jadi langsung dikerjakan. Nah, makanya kita harus supaya menang ya berpikir yang di luar kebiasaan. Jadi ya biasanya apa nih yang heboh, baik dari bentuk, baik dari proses desainnya, baik dari cara mendapatkan idenya gitu dalam satu rancangan. Ketiga, kenali selera juri. Juri ini nama-namanya kan sekarang menjadi kewajiban ya buat panitia sayembara untuk mengumumkan, karena beberapa dulu pas tahun 2010 kalau salah kita agak mulai sedikit ya, tapi setelah itu mulai banyak sayembara dikenal oleh pemerintah daerah dan berlomba gitu. Nah di situ mulai banyak yang sebelumnya kita tidak tahu jurinya siapa, sekarang kita bisa tahu kapasitasnya juri itu apa dan siapa gitu. Ini menjadi penting karena salah satunya yang menggolkan ide kita menjadi iya atau tidaknya, terima atau tidaknya adalah juri. Bagaimanapun juga pengambil keputusannya sebenarnya kliennya adalah juri. Kemudian yang keempat, presentasi yang memukau. Ini masalah layout grafis saja ya. Jadi dalam layout itu mungkin 2/3. Ini formulanya harus gambar kojo. Jadi gambar yang besar, yang puitis gitu, yang mewakili kira-kira semua ide itu ada dalam gambar tersebut dan meletakkan di halaman pertama. Nah, biasanya kami melakukan itu. Jadi halaman pertama cari yang 2/3 adalah image semua, yang dramatis gitu ya. Kemudian berikan nama. Jadi ada beberapa, selalu ada nama proyek dan ada tagline. Jadi itu selalu kami lakukan setiap mengerjakan sayembara. Kemudian kelima, seperti yang tadi Mas Apep poin ya, lihat jumlah hadiah. Jadi kalau jumlah hadiah kecil kita lewat misalnya. Jadi tidak juga sih, tapi kita lihat juga kadang-kadang kita sortir. Jadi tetap hari Senin ya, memang sama seperti Desi. Kita selalu kumpulkan sayembara apa aja yang sedang berlangsung ya. Nah di situ kita lihat, kita pilih hadiahnya yang paling besar yang kita masukkan. Ini prioritas pertama gitu. Nanti baru selanjutnya prioritas kedua. Tapi selain itu juga ada kekhususan. Jadi misalnya kalau sayembaranya nilainya kecil, tapi punya nilai keberadaan si bangunan tersebut bagus gitu ya. Misalnya spesial gitu ya, mewakili suatu yang peristiwa tertentu yang dikenal banyak orang gitu, populer gitu ya. Itu biasanya kami ikuti. Kemudian kadang-kadang ini dalam pembuatan tim sayembara di kantor itu biasanya ada 1 tim atau 2 tim, bahkan ada yang 3 tim kalau sangat menarik. Di kantor sendiri tim itu harus ada satu kendali. Jadi kita harus bisa memaintain moodnya teman-teman, apalagi saat-saat terakhir ya, jam-jam terakhir, malam-malam terakhir. Kalau kadang-kadang kan namanya ide itu datangnya nggak pulau nuwun,
tiba-tiba dia datang dan tiba-tiba harus mengubah. Nah itu kita harus memprediksikan sebetulnya jangan kalau prakteknya sih jangan 2 hari. Jadi kalau pas 2 hari jangan ubah, karena itu adalah sudah proses produksi ya. Jadi jangan diubah. Kalau memang udah nggak seret ya kadang-kadang suka begitu. Jadi pas di hari ketiga sebelum pengumpulan ternyata idenya nggak seret ini, tapi memang harus kita lakukan. Jadi tinggal poles-poles sana sini. Tapi itu tadi memang ada beberapa yang secara psikologis itu ini mantep nih sayembara. Kita ngumpulin dengan senang gitu ya, submitnya senang gitu. Tapi ada juga beberapa sayembara yang memang kita harus submit karena sudah dikerjakan, tapi ya separuh hati gitu ya. Udah deh pasti kalah lah gitu. Tapi tetap ngumpulin. Kemudian nomor 7 ini buat tim yang pas ini tadi ya. Jadi kadang-kadang kalau di kantor itu kan kalau kebetulan di Urban itu ada beberapa divisi ya. Ada divisi arsitek, ada interior, dan ada tim urban design. Nah itu ada satu kelompok itu yang sukanya bareng-bareng. Ada juga yang bisa kita tukar-tukar gitu. Tapi di sini kalau kita memang sayembara itu memang tujuannya ingin menang, artinya kita harus mempersiapkan tim dengan pas. Tapi ada juga sayembara itu dibuat memang untuk latihan di kantor. Jadi kita bisa melihat tim di kantor itu seperti apa namanya ya, semangatnya gitu ya sampai akhir gitu. Dia bagaimana mendelegasikan tugas-tugas yang sama temannya gitu ya. Kamu udah ini itu dengan waktu yang speed seperti apa. Dan kita kadang-kadang melihat sayembara sebagai monitoring teman-teman di kantor. Kemudian ini kita harus tahu kapan berhenti ya, tadi sama yang 2 hari sebelumnya. Kemudian 9 ya biasa ya, harus banyak kopi, rokok dan lain-lain. Kemudian nomor 10 ya bedakan deadline dengan capos ya. Dulu kamu pernah karena saking rewardnya tidak memperkirakan waktu kirim dokumen. Jadi misalnya di daerah yang jauh gitu ya dari Bandung, kita harus mempertimbangkan atau memprediksikan waktu kirimnya sampai di sana seperti apa. Nah itu kadang-kadang suka kelupaan, caposnya hari Senin, padahal itu sudah diterimanya oleh mereka. Jadi ada yang diterima, ada yang pakai capos. Kemudian ya tadi jadi menang kalah itu biasa di sayembara. Jadi ini kalau sayembara rasanya akan tulus, tapi kalau project itu baru berasa. Kalau sayembaranya project terbatas kita baru berasa. Kalau yang sayembara terbuka gitu ya sudah. Kemudian ini yang penting tadi harus ada judul dan tagline yang wow gitu ya. Nah, misalnya ini contohnya Within Sky. Ini proyek yang Alor. Ini juga sama, kita ada 2 tim. Jadi bagaimana kita menempatkan judul-judul tersebut dan tagline itu pada lembar pertama. Nah kemudian ini masuk ke sesi kedua. Jadi sebenarnya mungkin pertanyakan, sayembara itu sayembara ide, tadi proses yang monolog ataukah sayembara ide arsitektur? Karena ada satu keinginan juga hadiahnya harus sama dengan yang dicantumkan dalam IAI ya. Jadi sempat menyebutkan 25%. Tapi saya sendiri bisa menjawab bahwa dalam ini yang menurut saya ya, itu mungkin tidak akan sampai 25% karena prosesnya itu kalau 25% itu biasanya udah bukan monolog lagi, tapi dialog dengan dengan klien atau owner atau user, atau juga proses desainnya nggak
gampang sayembara. Karena kalau sudah mengikuti proses perencanaan proyek benar, itu ada beberapa checklist yang harus diikuti. Nah ini kalau dalam IAI sudah disebutkan ya. Jadi ada kalau berdasarkan proyek itu ada proyek pemerintah, proyek swasta yang bisa disayembarakan. Kemudian ada yang modelnya terbuka, terbatas dan tertutup. Kemudian saya lihat dari websitenya juga sudah dijelaskan. Ini kerjasama dengan yang membutuhkan sayembara dengan IAI. Ini saya skip aja, tapi ini ada di website sama ada di bukunya ya misalnya panduan untuk sayembara. Kemudian ada beberapa poin yang menjadi catatan penting sebetulnya bagaimana sebuah sayembara itu harus dengan baik dilaksanakan. Jadi termasuk tadi yang disekarang adalah hak cipta. Ini juga sama dalam proses proyek-proyek komersial juga hak cipta menjadi satu catatan yang cukup menarik untuk dibicarakan lebih lanjut. Nah ini sesi keduanya berbagi pengalaman sayembara. Jadi ada beberapa poin ya, misalnya satu, kita sudah menang sayembara tapi sudah ekspos publik, dilibatkan dalam aktivitas DED. Jadi mereka sudah membawa timnya, kemudian tapi nggak dapat hadiah apapun. Udah tarik sana sini, bahkan ada suratnya, cuman nggak saya lihatkan ya. Di situ ada permintaan maaf, hadiah belum bisa dibagikan. Itu resmi itu. Saya nggak tahu dulu ada IAI atau nggak, tapi ada sponsor-sponsornya. Ini adalah proyek yang di Tangerang. Nanti bisa rekan-rekan bisa melihat sebetulnya ada keseragaman dalam layout dan lain-lain ya. Nah ini secara sekilas saja ya, seperti ini. Nah ini fotonya, kita sudah ekspos ke publik, tapi nggak dapat hadiah. Udah ditarik ke sana ke sini, ke Tangerang, ke Tiga Rasa, karena dengan ingin membangun sebetulnya prosesnya, karena kita menang juga. Nah, akhirnya mereka membuat DD dengan bayangan mereka sendiri, dengan akhirnya seperti ini. Jadi beda jauh. Saya nggak tahu warnanya jadi tiba-tiba ungu, padahal sebetulnya warnanya itu hijau. Jadi bukan beton, tapi itu adalah rangka green wall sebetulnya, bisa diganti. Kemudian yang tadi pilar-pilar jadi yang sebelah kanan ini juga sebetulnya jadi ya sangat jauh sekali gitu, nggak dibayar lagi. Kemudian kedua, kita pernah didiskualifikasi karena meletakkan nama kelompok di depan panel. Nah ini kita membuat desainnya interchange duku atas saat itu. Ada tulisan AMUI, langsung di cancel, langsung di apa? Bukan cancel, di saat itu saya minta ke ketua IAI saat itu minta supaya tetap dinilai karena ini adalah ide yang sudah dengan jeripayah tim gitu ya untuk diikuti gitu, tapi karena berdasarkan administrasi itu tidak dinilai gitu. Nah ini menurut saya, kalaupun ada secara administrasi, tapi secara desain itu dinilai kalau menang dia nggak dapat hadiah, tapi dihargai sebagai sebuah desain yang dimasukkan sebagai sayembara ini ya. Kemudian ini sayembara ITB, ini juara 1 dan dilaksanakan dibangun. Ini nggak apa-apa, ada tulisan timnya rakyat. Jadi maksudnya kok satu sayembara boleh, satu bayarnya enggak gitu. Nah, ini sama nih. Jadi itulah yang menarik. Nomor 3 diminta untuk mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Saya beberapa kali ikutin ini di Banjarmasin. Pas saya lihat akhirnya ada bulang-bulingnya orang Indonesia semua. Dan nanya juga bahasa Indonesia. Saya jawabnya harus pakai bahasa Inggris. Saya bilang apa ada poinnya gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu apa ini. Lembaga bahasa Inggris kalau nggak bisa bahasa Inggris dinilai berkurang atau apa itu tuh yang saat itu saya bingung juga, tapi ya udah kepala tanggung sudah di Banjarmasin. Kemudian keempat, ini kalah sayembara, tapi beberapa waktu kemudian dikontak untuk
mengkaji dan mendampingi sebuah BUMN yang punya CSR di Pemkot. Nah ini ceritanya di Malang. Kami ngikutin sayembara alun-alun Malang, kalah. Kemudian suatu setahun kemudian ya, ternyata kami dihubungi oleh satu BUMN karena mereka mau membuat CSR, dan akhirnya ya kami ini terus terang agak kebingungan antara bagaimana menyajikan pemenang sayembara, kemudian satu sisi diminta oleh klien kami untuk membuat desain. Jadi akhirnya ini adalah kompromi sebetulnya. Ini juga sempat jadi masalah di sana, tapi dengan teman-teman IAI ya saya coba jelaskan dengan sebisa mungkin gitu ya. Nomor 5, sayembara terbuka nasional setelah menang dan mau dibangun, desainnya minta diubah ke gaya klasik. Nah ini desainnya Mas Apep. Tadi itu juara 1 clubhouse-nya Agung Sedayu di PIK. Nah kurang lebih ini sudah keren-keren, juara 1, malam-malam lagi ya, nunggu kliennya datang berpresentasi, tapi akhirnya nggak suka, mintanya ganti yang klasik. Akhirnya bisa nggak Pak? Kita saat itu menang sayembara, kemudian ditarik sebagai tim detail, tapi akhirnya kita tolak karena mintanya tetap seperti gaya klasik seperti ini. Selanjutnya adalah sayembara yang menang di UI, kita dua-duanya juara 1 dan dibangun, tapi karena rektornya bermasalah, akhirnya bangunannya juga bermasalah. Saya nggak tahu dibangun atau tidak. Ini Mas Apep juga, ini bukan Mas Apep di sini. Dari 8 lantai jadi 4 lantai, nggak tahu bentuknya seperti apa sekarang. Kemudian yang ketujuh, juara 2 menang, dipilih oleh juri juara 2, tapi klien suka dan akhirnya dibangun. Sorry, ini salah ya. Maaf. Yang ini juara 1-nya nggak ada, sorry. Juara 1-nya nggak ada, kita juara 2, juara 1-nya nggak ada. Nah ini juga menjadi catatan. Nah, kalau juara 1 dan ingin dia bangun, apakah juara 2-nya itu berhak untuk dibangun gitu? Itu jadi pertanyaan, karena banyak yang mendapatkan seperti itu. Pertanyaan. Kemudian yang nomor 8, ini juara harapan, tapi saat expose malah dipilih sebagai desain favorit dan akhirnya mau dibangun. Ini yang tadi agak ketukar poinnya. Jadi ini adalah dipilih sama ulama di Suramadu dan akhirnya dipilih untuk dibangun. Yang juara 1, juara 3, juara 3 itu dilewatin gitu. Itu juga saya nggak tahu ini keberuntungan ya atau gimana. Tapi jadi masalah sekarang karena tanahnya bersengketa. Ini juga sama, juara 2 semua juri, tapi disukai oleh kliennya, developer, dan akhirnya dibangun. Ini contohnya adalah sekolah Al-Azhar dulu ya, sekarang sekolah Al-Azhar di Kota Baru Parahyangan. Ini juga sama, ini yang desain udah Mas Apep juga, Agni, Holcim, juga juara 2, tapi akhirnya yang dipilih yang ini. Ini menggunakan geothermal untuk pendinginan suhu udara. Jadi punya metode yang lain dari pengkondisian udara biasanya. Kemudian ya ini nomor 10, sebetulnya selain kita mengikuti sayembara, ada beberapa yang sifatnya kita diminta untuk membuat tor atau bahkan arahan. Nah ini yang perlu dicatat, ada beberapa sayembara besar di mana kebetulan kita ada di situ dan ada kesempatan untuk meyakinkan bahwa sayembara itu penting, walaupun prosesnya sangat politik sekali. Ini yang sebetulnya pengalaman kami ya. Jadi intinya ini ada beberapa poin. Pertama, sayembara itu tidak kelihatan. Sayembara itu seperti berbuat baik, tapi baik terhadap satu orang gitu ya. Tapi baiknya itu harus bisa diterima oleh semua orang. Ini saya rasakan sendiri beberapa proses sayembara. Kemudian kedua, sayembara desain itu
bagaikan pisau bermata dua, di satu untuk mendapatkan desain terbaik, tapi satu lagi untuk yang proyek pemerintah itu tentunya bisa untuk membuat transparansi dan efisiensi anggaran. Jadi IAI sebetulnya punya satu misi khusus gitu ya, untuk membenahi proses proyek pemerintah seperti biasanya. Jadi harus diberi, karena kita banyak tahu yang terjadi di lapangan seperti apa. Jadi sayembara itu tidak hanya menangani, tapi secara internal itu melatih tim di kantor. Dan ini adalah buku kami yang mungkin nanti bisa ada beberapa masih stok di kantor. Kalau ada yang mau membeli bisa menghubungi kami. Nanti ada 3 yang kami bagikan gratis. Pertanyaan kami silakan ke panitia saja. Tapi kami berikan ada 3 untuk rekan-rekan semua. Mungkin begitu akhir presentasinya. Terima kasih. Jadi sebenarnya itu banyak banget tadi materi yang bisa diobrolin dari kedua presentasi yang udah disajikan. Cuman karena kita punya waktu yang cukup terbatas, kita akan fokus pada 3 agenda diskusi. Yang pertama adalah tentang pendampingan IAI sebagai institusi profesi arsitek dalam penyelenggaraan sayembara arsitektur yang mendampingi dari proses persiapan hingga pembangunan fisik. Jadi apakah ilustrasinya sebenarnya kayak tadi ada yang bilang bahwa sayembara itu bisa konseptual, bisa terbangun gitu. Nah, tapi apakah yang akan ditawarkan atau yang akan dikatakan dievaluasi untuk mendampingi sampai tujuan akhir dari sayembara itu tercapai? Karena banyak sekali tadi Om Muras juga cerita ya, ada yang juara 1, kemudian yang dibangun yang kedua, ada yang harapan, atau enggak ada yang dibangun tapi sangat jauh sekali dengan yang digambarkan di sesi di proses konseptualnya. Oke, kemudian yang kedua adalah terkait tentang platform sayembara untuk publikasi, dokumentasi, dan pengarsipan. Salah satu refleksinya mungkin kita bisa lihat di luar ada salah satu konsultan yang emang khusus menciptakan, dia emang menjadi konsultan untuk bikin sayembara. Di situ di platform itu ada semacam sajian tentang servisnya apa aja Pak, kemudian kliennya siapa aja, kemudian tujuan dari agenda sayembara selama katakan 3 tahun itu fokusnya di apa sih gitu, misalnya katakan ada beberapa poin-poin yang ingin diutamakan. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja tentang archivingnya gitu, apakah archivingnya sebatas pemenang atau archivingnya justru emang meliputi semua peserta sayembara, sehingga menjadi katakan gitu ya sajian untuk masyarakat yang lebih luas, jadi hal yang lebih baik dan terpapar dengan menyeluruh gitu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah tentang sebenarnya kritiknya adalah tentang free labor ya, Pak, yang tadi banyak diobrolin gitu. Ini punya 2 sisi gitu. Satu sisi ini bisa dapat hadiah yang sangat tinggi, tapi di satu sisi sejauh apa sih reward minimal gitu ya bagi peserta yang mungkin tidak menang. Tentu saja kalau dari kacamata katakan sebagai perancang itu menjadi sebuah latihan, nothing tulus. Tapi ketika kita balikan dalam sudut pandang institusi, apakah ada hal yang bisa ditawarkan lebih bagi para peserta sayembara di luar dari pemenang? Case study-nya tentu seperti contoh yang di Helsinki yang Guggenheim, sangat banyak yang ikut gitu ya, tapi pada akhirnya ternyata proyeknya juga belum tentu jadi gitu. Dan banyak menjadi isu bahwa apakah berarsitektur ini banyak resiko free labor-nya gitu daripada yang bisa diambil. Itu kurang lebih Om Muras dan Panitia. Mungkin kita bisa fokus di 3 poin itu, dan mungkin bisa share dari 2 kacamata yang berbeda. Baik, Andi, terima kasih. Kalau yang pertama mungkin ya ke depan sebetulnya peran IAI dalam beberapa agenda sayembara sebetulnya
ada sayembara yang sifatnya memang kita mendukung proyek pemerintah dan ada yang swasta ya sebetulnya. Jadi kalau swasta memang, tapi dua-duanya bisa saja bahwa sebenarnya gini, kalau dalam konteks kerjasama dengan IAI kan biasanya dalam term yang terbatas gitu. Jadi misalnya sebuah sayembara itu memang sampai MOU antara IAI dengan stakeholdernya adalah memang sampai kepada penjurian, pengumuman pemenang, pameran dan pelaporan sampai di situ gitu. Nah, ini adalah sebenarnya keterbatasannya adalah sebetulnya bagaimana kita sebagai yang memang membantu teman-teman untuk menjadi mediator antara anggota IAI terutama terhadap klien itu adalah sampai batas kontraktualnya itu gitu yang mungkin klausul-klausul. Nah, kita mencoba sebenarnya untuk memasukkan klausul-klausul bahwa sebetulnya misalnya pemenang sayembara memang harus dilibatkan di dalam BID dan proses pembangunan gitu ya. Tapi hanya sebatas klausul. Tapi memang kontraktual biasanya itu memang sampai kepada skop kompetisinya selesai gitu. Itu yang sebetulnya menjadi agak sedikit ambigu ya. Kita menginginkan tapi kita tidak bisa punya tangan gitu ya. Tapi kalau biasanya mungkin saya tidak bisa share nanti bahwa beberapa yang kalau pengalaman saya sangat jarang gitu dalam proyek dalam kompetisi yang memang hanya 1-2 ya yang kalau pengalamannya itu memang bisa kita handle, tapi sebenarnya kuncinya ada di klien ini sebetulnya. Kuncinya ada di klien. Kalau tadi Reza berpengalaman bahwa memang ada banyak pengalaman yang sedihnya gitu ya, bagaimana sebetulnya menjadi atau ada senang sedihnya juara 2 tetapi ada gimana segala macam gitu. Jadi yang ajaib-ajaib itu sebetulnya justru sebenarnya kunci utamanya ada di klien ya kalau saya. Yang mengontrol segalanya gitu. Kalau mohon maaf nih kalau kita bicara tentang kampus, saya kampus itu misalnya dengan UI, saya kira UI jauh lebih baik untuk bisa mengontrol proyek-proyek yang melalui sayembara di UI itu bisa terbangun sesuai dengan konsep awalnya gitu. Nah, saya pribadi adalah pengguna di ITB, saya menjadi ITB pengguna bangunan yang didesain melalui sayembara. Tapi pada akhirnya desainnya Tio itu PDW yang pemenang. Kalau yang tadi yang pakai 2 ya, yang urban ya. Nah, yang pakai 1 3 bangunan itu tidak bisa terdeliver secara baik karena memang saya rasa pemenang sayembaranya tidak dilibatkan, dia tidak dilibatkan di dalam proses PD dan pengawasan pembangunan. Jadi mengambil keputusannya harus ini. Jadi tidak menjadi sebuah standar ya Pak Deddy, ketika ada satu klien yang datang bahwa kontrak yang akan diambil dengan IAI itu misalnya masih tergantung kepada klien kalau menurut saya. Tapi nggak tahu saya kita akan cari skema ya selain klausul untuk menuangkan dalam klausul pun itu sudah ada perjuangannya. Bisa saja kan belok gitu ya dalam jalanannya gitu ya. Kayak pengalaman kalau saya pengalaman pribadi ya, Labo waktu itu bekerjasama dengan teman di Jakarta untuk saya rumah sakit Jakarta Selatan. Kita pemenang pertamanya gitu. Tahun berikutnya adalah tender untuk DED-nya. Pak Foke waktu itu masih Pak Foke bilang bahwa saya tidak ingin ada perubahan sedikit pun di dalam pengembangan DED-nya. Tolong libatkan arsitek pemenang kompetisinya. Nah, itu sudah diucapkan di awal ketika ada meeting dengan pemenang tender DED gitu. Dan kalau kita bisa lihat sih secara konseptual, secara garis besarnya mungkin ada perubahan-perubahan sedikit berdasarkan kebutuhan asistensi berikutnya di dalam proses DED-nya gitu ya dengan user gitu. Tapi kalau nggak Pak Foke mungkin punya kejadian di dalam meeting besar itu yang menjadi catatannya saya kira tidak cukup kuat untuk bisa mengontrol itu sampai kepada konsep awalnya. Jadi memang powernya itu tetap bermuara di kliennya. Kalau yang lain ini juga hal yang belok-belok itu banyak terjadi juga. Kalau dari kacamata Mas mungkin sebagai yang mengharapkan untuk kedepannya terkait pendampingan IAI itu katakanlah idealnya itu yang seperti gimana sih?
Sebenarnya sudah cukup bagus ya, ada klausul ditulis, yang penting ditulis, yang penting ada niat dari awal bahwa pemenang sayembara harus dilibatkan, entah dalam bentuk apa nantinya. Memang benar kuncinya adalah satu di kliennya benar-benar bersikukuh bahwa yang menang sayembara harus diwujudkan. Terus kedua adalah pemenang DID. Jadi ada klausul bukan pemenang sayembara, tapi pemenang DID ini khususnya untuk proyek-proyek pemerintah. Kita pernah mengalami ada 2 sayembara, menang sayembara dan diwujudkan itu agak sedikit puas kan ya. Itu Museum Tsunami sama Masjid Sumbar di Padang. Kebetulan kalau yang di Tsunami itu klien maupun DD-nya benar-benar dikoordinasikan dengan baik di Bandung. Satu kebetulan di Bandung. Jadi benar-benar terwujud lah ya. Tapi yang apa namanya, kalau yang Sumbar itu dari konsultan DD-nya yang benar-benar punya will. Jadi benar-benar tuh melibatkan tuh Rizal Muslimin yang terlibat, dan benar-benar dia melibatkan Rizal Muslimin. Jadi selain konsep yang dari awal itu cukup terwakili di pembangunan sekarang. Jadi sebenarnya di dalam si skema perjanjiannya, apakah arsitek DED itu ada semacam kewajiban untuk mewujudkan 100% dari perancangan konseptual? Kan tergantung kasus ya. Ya ada juga menang sayembara tadi, tapi mungkin di keterbangunan atau ada satu kasus lainnya gitu dia tidak cocok, tidak pas gitu, sehingga harus diganti atau ditukar begitu. Dan begini-begini banyak ceritanya. Jadi termasuk yang di saudara itu banyak. Jadi apa namanya, menurut saya tuh ya benar-benar tidak ada satu orang yang bisa mengendalikan proses kewujudan itu dari saya dan seluruh model jadi satu bangsa. Dan yang sebenarnya menarik juga untuk sedikit merangkum yang poin 1 adalah ada yang bilang bahwa ini mungkin lebih ke arsiteknya kali ya, ke lebih jadi sebuah pemikiran untuk arsiteknya gitu. Banyak yang bilang bahwa hasil sayembara itu justru awalnya untuk sebuah proyek. Jadi kadang-kadang gak usah menganggap bahwa hasil sayembara itu akan yang terbangun, karena itu tuh hanya baru awal dari proses pelaksanaan arsitektur yang memang secara normal selalu panjang gitu, selalu banyak probability di tengah lagi. Jadi ketika banyak yang merasa kecewa gitu bahwa sayembara itu kenapa sih selalu berbeda, selalu jauh dari yang ini, ada orang yang bilang bahwa emang sayembara itu justru awalnya aja gitu. Mungkin ini kayak semacam untuk kayak chill-chillnya gitu, bahwa emang ternyata sayembara kenyataannya seperti itu. Gimana Pak, setuju atau? Sebentar, melanjutkan yang tadi sedikit tadi. Sebenarnya kan selain untuk yang dalam klausul KAK yang dibangun dengan stakeholder ya, sebetulnya ada, kalau menurut saya sih ini bukan kayak kita semua gitu ya, jadi kepada etik. Jadi etik apa namanya, etika dalam profesi kita seharusnya memang juga harus dibangun ya, dalam menghargai atau apa ya, menghargai sesama karya rekan gitu kan. Menurut saya kira pemenang ini pun part of IAI ya, kebanyakan gitu. Jadi yang melanjutkan pun sebenarnya ini etik itu dalam arti gini, itu bukan hanya soal sayembara. Sesimpel misalnya saya melanjutkan proyek Urbani misalnya, untuk proyek yang sama, misalnya Urbani melakukan desain master plan gitu ya, dalam satu saat, satu dan sudah selesai. Dan saya misalnya melanjutkan di proyek berikutnya gitu. Saya akan, kalau saya tahu, saya akan konfirmasi ke Reza gitu ya, untuk tahu bahwa seperti apa secara administrasinya sudah selesai belumnya gitu ya, konsepnya akan seperti apa sebelumnya, sehingga kita konfirmasi untuk melanjutkan berikutnya gitu. Nah, etiknya maksudnya kita tidak perlu bangun di dalam konteks, saya kira nggak tahu apakah ego arsitek untuk selalu ini ya ingin sesuatu yang kayak di kalau saya cerita termasuk di daerah selatan itu ada keinginan juga untuk merubah gitu, tapi memang bisa direduksi gitu, hal-hal yang sifatnya minor gitu. Tapi untuk mengikuti apa ya, saya kira hal-hal kecil itu kan punya korelasi terhadap konsep yang besar gitu. Tapi etika untuk memang bagaimana kita meneruskan proyek rekan kita gitu ya, seharusnya memang minimal kan melakukan asistensi ya, saya kira.
Nah itu perlu kita bangun juga, itu PR kita juga ya ke depannya. Itu sih kira-kira ya, kalau menurut saya etik sebetulnya masalah etik juga. Ya, benar sih, etik itu bisa jadi satu pengikat ya antara sebuah sayembara untuk dilanjutkan ke DED. Jadi ada juga yang modelnya DED, tapi dia meng-hire tadi kerjasama dengan beberapa arsitek yang punya nama, yang memang desainnya konsepnya bagus, tapi memang sebagai awal saja gitu, supaya dia bisa menang di DED-nya. Itu ada juga pendekatan seperti itu. Kalau itu nggak jadi masalah, yang jadi masalah adalah yang tadi jika DED basisnya melanjutkan dari pemenang sayembara. Itu biasanya pemenang DED itu kadang-kadang tidak terjangkau oleh YAI. Jadi yang etika itu yang kadang sulit sendiri. Itu memang benar, etika jadi satu benang antara sayembara. Minimal kan ya secara kontraktualnya pun menurut saya DED itu pun ya kayak juga sebetulnya di belakang layar ini kan soal lebih ke silaturahmi, soal asistensi semua itu untuk mengerti konsep apa yang sudah dimakan, saya kira itu menjadi sangat penting. Ada juga ya, ini khusus yang di Malang itu jadi bahan diskusi juga. Jadi kalau di Malang sayembara itu diselenggarakan oleh Pemkot ya sebenarnya, ya tidak konsernya. Kemudian itu akan dibangun oleh Pemkot. Itu suatu ketika ada BUMN yang memberikan CSR, yang ngebangun adalah si BUMN tersebut. Artinya apakah berlaku sayembara yang dilakukan oleh Pemkot tersebut? Itu dari perdebatan itu juga kemarin juga kami mengalami ya istilahnya ini maju mundur gitu. Tapi akhirnya memang agak unik juga, hanya dengan komunikasi yang baik gitu ya dengan pihak Malang, langsung dimonitor oleh wali kotanya saat itu. Ya akhirnya bisa berlangsung walaupun ada beberapa catatan minus ya, karena BUMN-nya ada beberapa desain yang diubah oleh BUMN yang nggak bisa kita kendalikan. Ada hal sensitif lain yang perlu kita kontrol gitu ya, sebagai bagian dari tanggung jawab bidang sayembara gitu ya, untuk memperjuangkan sayembara itu memang betul-betul baik untuk dikolaborasikan dengan ya itu tidak gitu. Karena gini, biasanya ada juga sebenarnya kalau tadi ada beberapa komentar dari sisi bahwa sayembara itu klien bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya, dari dalam satu kasus ya kan, dari banyak peserta klien itu bisa mendapatkan alternatif yang terbaik gitu ya. Tetapi ada sisi sensitifnya ketika memang justru eksploitasi terhadap arsitek itu bisa dilakukan di situ, ada sensitifnya. Bahwa memang motivasi kliennya adalah untuk mendapatkan alternatifnya yang banyak gitu, untuk mereka bisa gunakan dalam banyak hal ke depan gitu ya. Nah itu yang sebetulnya kita bisa menjaga bahwa memang rewardnya harus cukup baik. Seperti halnya yang paling sensitif ada sebetulnya kita IAI ke depan atau ke belakang saya kira juga sudah melakukan ya, bahwa ada hal-hal sensitif yang memang perlu dilindungi. Misalnya soal bahwa melalui sayembara klien juga bisa menerobos aturan-aturan yang sudah ada misalnya. Jadi lebih kepada justifikasi ketika sayembara dilakukan, saya bisa menerobos peraturan misalnya seperti itu. Nah itu juga perlu dilindungi gitu ya. Jadi kita cukup hati-hati ya bidang sayembara, IAI cukup seksi gitu ya, untuk dijadikan sebagai pintu gitu ya untuk menerobos hal-hal yang sebetulnya secara peraturan tidak baik gitu. Penambahan KLG misalnya atau segala macam, kecuali kalau memang sudah ada studi kita di atas buktinya yang memang membolehkan sesuatu memang dibangun gitu ya, cukup dengan intensitas yang tinggi. Nah itu kita lakukan selama misalnya kita harus meneliti gitu ya, apakah memang bahwa sebuah kompetisi itu
akan menjadi masalah atau tidak di kemudian hari seperti itu. Saya kira itu perlu menjadi catatan juga. Oke, terkait yang tadi kan Pak ya, kan ada masalah banyak PR tentang pendampingan Pak ya, dan hal-hal sensitif yang perlu dilindungi gitu. Dan kalau kita misal lihat di kondisi sekarang gitu Pak ya, di kondisi era yang informasi yang cukup tentara gitu Pak ya, peran platnya yang si sesi 2 yang ke fokus kedua, peran platform itu bisa menjadi pivotal gitu, bisa menjadi penting gitu. Nah, mungkin bisa share aja kali harapannya atau misalnya katakan target kedepannya tentang si platform Sayembara YAI Jabar, khususnya misalnya untuk kedepannya itu akan baiknya seperti apa sih Pak? Jadi ini sebetulnya problematika kita juga banyak sekali soal scheduling sih sebetulnya. Terutama kompetisi proyek pemerintah ya, yang itu sangat mendadak. Jadi, nah kita juga soal waktu itu juga menjadi tantangan buat kita. Gitu. Jadi sekarang ini ya Jabar di November-Desember itu mengelola ada 4-5 kompetisi gitu ya. Yang sudah deliver itu ada sekitar 2 ya. Satu adalah dengan UNPAD yang sifatnya lebih ke social design gitu ya, desain shelter atau ke mitigasi bencana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kerjasama dengan pusat, tapi kita hanya sebagai pintu untuk publikasi dan hanya untuk menemani ini site visit saja gitu. Tapi saya banyak dilakukan oleh pusat. Tapi ya itu soal tantangan soal waktu ya, bahwa alhamdulillah ada satu kompetisi yang kita bisa karena kita bisa meyakinkan dengan owner proyek pemerintah dengan waktu yang cukup baik bisa disiapkan oleh kita gitu. Nah soal platform itu sebenarnya di bagiannya juga gitu ya, dalam mengelola yang standar pun sebenarnya kita perlu waktu yang cukup sehingga kompetisi itu bisa, yang saya ungkapkan tadi bahwa mutu kompetisi itu kita bisa jaga gitu. Soal platform ke depan mungkin kita agak sedikit tertinggal gitu ya. Dulu mungkin ya Jakarta sudah lebih dulu ya, tapi semuanya sudah sangat berbasis kepada nggak pakai itu paperless ya. Jadi sistem input datanya dengan bisa dengan online, jadi bisa menaruh file dan mengupdate-nya. Tapi sekarang kalau sudah sistem itu nggak berlaku lagi, tapi by email kalau nggak salah sekarang ya, karena mungkin servernya tidak terlalu bisa mensupport lagi gitu ya. Tapi harapannya ke depan saya kira otomatisasi atau sistem digitalisasi dalam kompetisi itu saya kira menjadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bagian. Mungkin nggak tahu dalam bentuk yang, karena gini, kalau soal tadi itu kan soal bahwa kompetisi itu ketika selesai gitu ya, mungkin ada yang menjadi buku itu menjadi sangat baik ya, karena sponsor misalnya pihak sponsor dari Sayembara bisa seperti Sayembara kompetisi itu ya. Yang salah satunya yang ada di Maji itu Sayembara Bandara yang digunakan oleh Kendrok itu dibukukan gitu, sehingga kita semua bisa belajar. Sebenarnya kan Sayembara ini adalah soal pembelajaran kan, kalau kita tidak selesai ada pemenangnya kemudian kita diam kan enggak. Kalau Reza tadi sebutkan mungkin ada pembelajaran ketika kita harus belajar, ketika Sayembara selesai kita bisa belajar dari pemenangnya, termasuk nanti ya Pak Tantowi akan share gitu ya, dan hari ini kenapa beliau menang gitu. Dan curiosity itu saya pikir perlu kita wadahi gitu. Sesimpel kita membuat pameran kah, atau ketika memang pameran itu cukup menyita waktu dan dana, saya kira kita bisa cari modelnya yang mungkin lebih efisien gitu ya. Tapi publikasi kegiatan Sayembara untuk pembelajaran kedepannya untuk Sayembara berikutnya, saya kira kita perlu buat platform yang baik ya dalam hal publikasi itu gitu Pak. Untuk kedepannya tadi dengan proses digitalisasi ngirim panel dan lain itu nggak diperlukan nanti untuk misalkan. Kedua
ini juga menjadi tantangan bagaimana sebuah desain nanti mungkin ya kalau bisa desain terbuka itu benar-benar mungkin bertahap. Jadi desain itu akan baik kalau kita kolaborasi atau tahu ide-ide semua orang. Jadi kalau sekarang kan kita monolog ya, satu kita egonya kita disubmit sudah gitu dinilai. Tapi bagaimana kalau misalnya kita membuat kompetisi dengan bertahap, jadi di open. Jadi misalnya tahap pertama, draft pertama disubmit di tanggal sekian, tapi belum final. Nah, semua peserta bisa melihat peserta lain, idenya, konsepnya, dan tapi finalisasinya itu nanti, gitu. Jadi diharapkan pas saat final terakhir, yang tadi monolog itu coba dikurangi lah gitu dengan membaca ide-ide orang lain. Siapa tahu misalnya ngelihat idenya Dedi, misalnya oh idenya Dedi bagus juga ya, terus bergulirlah yang lain, akhirnya saya membuat konsep yang lain gitu, yang lebih baik dari yang sebelum melihat konsepnya Dedi, dan akhirnya kita submit. Nah itu bisa nggak ya? Jadi itu jadi harapan juga ini sayembara agak mendekati proses desain yang benar. Oke, terima kasih. Mungkin ada waktu sedikit untuk teman-teman kali ya, ada yang mau bertanya terkait tes. Mungkin terkait 3 fokus tadi yang untuk dipakai. Boleh tinggal diacungkan tangannya, nanti kita share mikrofon. Oke, selamat sore. Saya Lina dari mahasiswa arsitektur UPI. Izin bertanya, tadi kan Pak Dedi sebelumnya menyampaikan bahwa tadi ada kutipan dari beberapa arsitek juga ya, sayembara arsitektur itu adalah ajang untuk menuangkan idealisme pada suatu karya gitu ya. Tapi setelahnya Pak Reza mengungkapkan bahwa salah satu kiat untuk menang sayembara itu adalah untuk dengan cara mengenali selera juri gitu. Nah, saya sebagai mahasiswa juga kan beberapa kali ikut sayembara itu sebenarnya menjadi konflik batin juga gitu, ketika saya ingin menuangkan ide tapi harus ikuti selera juri juga. Nah, itu bagaimana ada tips dari bapak-bapak untuk menghadapi kondisi seperti itu? Terima kasih. Tes. Oke, yang saya kutip itu sebetulnya komentar-komentar dari para arsitek yang tentang sayembara arsitektur. Mungkin ada saja gitu yang mungkin versinya Reza mungkin ada yang berbeda melihat kacamata juri sebagai salah satu kontrol terhadap bagaimana desain itu di deliver ya, diarahkan kan, seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya dalam pengalaman berarsitektur ada kalanya justru idealisme itu menjadi poin utamanya. Waktu itu jurinya Pak Apep. Kalau pengalaman pribadi nih, TOR itu apa ya? Ini yang kompetisi MKA, New Museum Konferensi Asia Afrika tuh. Labor dapat nomor 1 gitu. Tapi di angkanya semua kan bahwa ini sangat kompetisi yang sangat cantik, sangat ideal gitu ya, dan cukup ada dari pusat kota Bandung, dan KLB-nya diatur bisa, waktu itu saya lupa KLB-nya berapa ya. Jadi yang intensitasnya bisa kita bangun cukup tinggi gitu. Dan justru waktu itu pengalaman pelabur itu justru menuangkan idealismenya gitu ya. Kita akan ada sedikit berbeda dengan, mungkin ada itu tadi, ada bukan hanya kalau berpikir out of the box ya, ada salah satu tipsnya gitu ya, mungkin nggak selalu melihat jurinya gitu ya, malah justru bisa melawan bukan melawan juri, artinya melawan TOR itu gitu ya. Justru pelaku waktu itu satu-satunya yang peserta yang tidak membangun tetapi membongkar. Jadi semua peserta lain membangun dengan mengikuti KLB yang dibolehkan. Kita justru tidak sama sekali membangun tapi justru membongkar. Nah, justru kita mengambil jurinya ya Pak untuk melihat itu. Jadi kadang juri tidak bisa diprediksi juga. Pengalaman saya di Jepang mungkin selama 38 tahun gitu ya, semakin jurinya nggak ngerti tentang presentasi karya pesertanya justru makin gemes, makin dimenangkan gitu.
dalam juri-jurinya Kuma gitu ya di Shinkenchiku tadi yang ada penjurian terbuka setelahnya dipanggil ada beberapa finalis sebelum menjelaskan nggak ngerti, semakin nggak ngerti ditanya makin nggak ngerti juga jurinya gitu ya menang jadi tapi ya itu sebetulnya soal advantage dari konsep yang dibawakan ya bukan karena semakin nggak ngerti tapi sebenarnya lebih menakar kelebihan dari yang peserta yang lain tapi kadang juri nggak bisa ditebak gitu. Tapi ya itu tadi bahwa kalau kita lihat Reza bahwa sayembara bukan hal yang simpel gitu ya ada hal politik yang lika-likunya yang memang tidak selalu lurus gitu kayak juri tidak selalu punya otoritas yang besar dalam sebuah kompetisi. Tadi apalagi sampai terbangun dalam kompetisi pun kayak misalnya yang Balai Kirti ya yang dimenangkan oleh Aji itu juri memilih 3. Yang memilih terakhir adalah itu tidak disebutkan di dalam tor, tapi yang memilih terakhir adalah Pak SBY. Lebih tepatnya Bu SBY yang memilih gitu. Tapi menarik, juri menyodorkan 3 yang betul-betul sangat berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya dan peserta kita nggak tahu gitu, kita datang di istana gitu, suruh diam kalau dipanggil masuk gitu ya. Ternyata semua finalis nggak masuk, yang meyakinkan jurinya. Itu ada juri dengan Pak SBY dan Bu SBY ya. Jadi kadang kompetisi yang aja gitu. Jadi sebenarnya ya kita coba berupaya untuk bisa yang terbaik ke depan gitu. Biasa. Kalau saran saya ini sebagai mahasiswa think out of the box itu yang pertama. Jadi jangan lihat juri dulu, itu kalau mahasiswa. Itu kalau memang mau menang ngeliat juri itu kan kita ada beberapa kiat ya, tapi tidak untuk beberapa sayembara harus kita lihat mana yang harus lihat juri, mana yang out of the box gitu, cara mencari konsepnya. Oke, tapi kalau untuk mahasiswa saya pribadi sarankan untuk yang pertama tadi, jangan melihat juri. Terjawab ya terkait pertanyaannya. Mohon maaf karena waktu yang terbatas, mungkin sesi pertanyaan dan sesi diskusinya harus kita tutup. Saya di sini cuma mau sedikit menyimpulkan aja gitu ya tentang beberapa poin yang penting. Tadi Pak Dedi udah bisa mengeluarkan beberapa poin-poin terkait apa inti dari sayembara itu dari berbagai perspektif. Itu hal yang sangat menarik karena kita nggak diberikan satu sajian yang sangat formal gitu ya. Kita dapat berbagai semacam argumen atau misalnya pandangan terkait sayembara itu. Ada hal yang sangat positif, ada hal juga yang sangat kritikal yang perlu ditanggapi gitu. Kemudian tadi juga terima kasih banyak dari Om Res sudah menyajikan tentang sedikit rangkuman sebenarnya tentang bersayembara dari pengalamannya bertahun-tahun. Saya dulu ngerjain Photoshopnya UI Pak. Anyway ya, terus jadi ya bisa kita filter juga gitu terkait beberapa poin-poin yang menjadi hal penting dalam mengikuti sayembara, dan itu ada di buku Bapak yang bisa didapatkan di panitia nanti. Kurang lebih itu kali ya, 3 poin tentang diskusi tadi juga sebenarnya intinya adalah tentang poin-poin yang menjadi PR bersama kali, baik dari IAI maupun dari para komunitas arsitektur di Indonesia gitu, bahwa kita berharap untuk kedepannya iklim sayembara makin membaik, tapi sistem juga makin membaik. Tidak terlepas dari institusi aja, mungkin dari pihak klien ataupun pihak pemerintah gitu untuk kedepannya. Kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan mungkin Pak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang pasti kita ada satu sesi lagi setelah ini terkait sayembara Masjid Sleman. Teman-teman juga bisa coffee break dulu.
Dan untuk mengakhiri ini mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Dedi dan Pak Reza dan terlibat dalam diskusi ini. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.